Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi hadanil hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pada kesempatan sore hari ini kita akan merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 36 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak patut bagi seorang mukmin laki-laki maupun seorang mukminah perempuan ketika Allah dan Rasulnya sudah memutuskan suatu urusan, sudah memutuskan suatu perkara, ia masih punya alternatif yang lain. Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Kalau kita lihat ayat ini, surat Al-Ahzab ayat 36 ini itu menuntut kita, memerintahkan kepada kita semua, baik mukmin laki-laki maupun perempuan, untuk melakukan totalitas dalam beragama ini, dalam berislam ini dengan sesempurna mungkin dalam seluruh hal. Ketika Allah dan Rasulnya sudah memutuskan suatu urusan, suatu perkara, maka nggak patut kita punya urusan yang lain. Kalau kita melihat kepada sebab turunnya ayat ini, maka kita akan merasa ada sesuatu yang bagi kita cukup menarik. Sebab turunnya ayat ini adalah berkenaan dengan sebuah peristiwa yang mungkin bagi kita sebagai manusia itu merasa urusan itu urusan yang murni dunia. Bukan urusan yang berhubungan dengan akhirat, dengan ibadah, bukan, tapi dengan urusan yang murni dunya. Kalau kita lihat latar belakang turunnya ayat ini, sebab turunnya ayat ini, maka kita akan tahu bahwa ayat ini berhubungan dengan sebuah peristiwa pada masa Rasulullah yang itu hubungannya dengan lamaran. Dan lamaran itu urusan dunya, urusan dunia. Pada waktu itu Rasulullah SAW datang ke rumahnya Hafsah, datang ke rumahnya Zainab binti Jahsh untuk melamar. Keluarga ini pada waktu itu janda, Zainab dalam keadaan janda, suaminya sudah meninggal dunia. Beliau dilamar oleh Rasulullah datang melamar, disambut dengan gembira oleh keluarga ini, juga oleh kakaknya yang bernama Abdullah bin Jahsh, senang mendengar lamaran itu. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan lamaran ini bukan untukku, tetapi untuk Zaid bin Harisah. Dan Zaid bin Harisah itu dulunya adalah seorang budak. Kalau kita belajar agama, kita akan dapat sejarah Islam, kita akan tahu bahwa orang yang pertama masuk Islam itu ada 4. Abu Bakar, Khadijah, Ali, dan yang keempat Zaid. Zaid ini adalah seorang budak di keluarga Rasulullah, budak miliknya Muhammad, miliknya Rasulullah, kemudian dimerdekakan. Jadi sejarahnya Zaid itu adalah bagaimanapun dia, walaupun sekarang sudah menjadi orang merdeka,
untuk orang yang dulu pernah menjadi budak Rasulullah, yaitu untuk Zaid. Karena itu keluarga kami menolak. Itu kata Zainab binti Jahsh. Mereka kecewa, ternyata lamaran itu untuk orang lain, bukan untuk Kanjeng Nabi, bukan untuk Rasulullah. Mereka tidak mau. Kemudian Rasulullah pulang, dan selanjutnya turunlah ayat ini. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Enggak patut bagi seorang laki-laki mukmin maupun perempuan mukminah kalau Allah ataupun Rasulullah sudah menetapkan suatu urusan, sudah memutuskan suatu perkara, ia masih punya alternatif yang lain. Karena itu Rasulullah kemudian datang ya kepada keluarga ini, kepada Zainab, kepada Abdullah binti Jahsh tadi, untuk membacakan ayat ini. Rasulullah bacakan ya kepada beliau berdua, wa maka lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Enggak patut bagi laki-laki mukmin, sekali lagi ya saya terjemahkan, enggak seorang mukminah kalau Allah dan Rasulnya sudah memutuskan suatu urusan, maka ia punya urusan yang lain, punya pilihan yang lain, punya alternatif yang lain. Nah, ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa yang menurut kita itu hubungannya dengan dunia murni, urusan perkawinan, urusan pernikahan, lamaran. Allah menegur sikap seorang mukminah ini, Zainab binti Jahsh ini, yang mula-mula enggan untuk menerima putusan Rasulullah, untuk menerima keputusan Rasulullah. Kalau dalam urusan dunia saja kita diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, maka bagaimana untuk urusan yang sifatnya ibadah? Sifatnya ibadah harus taat, harus patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada pilihan lain, enggak ada pilihan yang kita masih ini itu. Sekian apa yang saya sampaikan ya, semoga ini dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya dalam meningkatkan ya ibadah kita, terutama di bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah ini ya, untuk kita lakukan ketaatan secara total, ketaatan secara mutlak kepada agama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.